Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Gojek, yang akan membahas tentang Trust Company. Boleh di next? Kami mempunyai 5 anggota Startup Organization. Yang pertama ada Sabrina Hairunisa yang jadi CMO. Yang kedua ada Rizwandi sebagai CEO. Yang ketiga ada Alwin Gilman sebagai CTO. Yang keempat ada Vanesia dengan yang menjadi COO. Dan yang kelima yaitu Nasla dengan menjadi CFO. Boleh next? People welfare is an important part of a country. Building welfare by improving everything that is lacking with an incredibly advanced technology system. Trust Company is here to be a puzzle in each of these shortcomings. Trust Company. Jadi kesejahteraan rakyat itu sangatlah penting dari sebuah negara. Membangun kesejahteraan dengan meningkatkan segala sesuatu yang kurang dengan sistem teknologi yang semakin maju. Perusahaan sampah kini hadir untuk menjadi teka-teki dalam setiap kekurangan tersebut. Jadi jika kita cerdas, jika kita tahu dan jika kita mengerti akan kondisi yang ada di lingkungan kita, maka setiap permasalahan yang ada di lingkungan kita akan terselesaikan dengan solusi yang kita punya. Dan maka perusahaan sampah hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita dan yang ada di lingkungan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Boleh dilanjut oleh teman saya. Jadi teman-teman, bahwa yang sudah kita ketahui juga ya, bahwa Indonesia ini hingga tahun 2021 dilanda dengan krisis sampah gitu, di mana yang kita ketahui tempat pembuangan sampah gitu ya di Bantar Gebang ini sudah tidak mampu untuk menampung sampah yang disebabkan oleh konsumsi masyarakat gitu. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, akhirnya kita menarik suatu kesimpulan empati dengan data-data yang ada. Di sini data-data atau literatur yang kami ambil ada 3 ya, untuk sebagai acuan berdirinya Trust Company. Di sini berawal dari basic problem ya, di mana yang pertama, Indonesia itu menghasilkan 64 juta ton sampah. Dilansir dari kompas.com pada tahun 2020, berikutnya juga Indonesia menyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia, yakni 1-3 juta ton per tahun. Dilansir dari CNBC Indonesia pada tahun 2019, dan yang terakhir, Bantar Gebang Jakarta tidak mampu menampung banyak sampah untuk yang kesekian kalinya gitu ya, dilansir di detik.com. Nah, berdasarkan basic problem tersebut, kita menarik hipotesis. Sementara ya, di mana lonjakan sampah di Indonesia ini semakin meningkat. Karena tadi juga dari data-data bahwa Indonesia menghasilkan 64 juta ton setiap tahunnya. Terus berikutnya juga dibutuhkan penanganan khusus, dan yang terakhir ada pembaruan dalam proses pengelolaan. Nah, kenapa dibutuhkan penanganan khusus? Karena terkait sampah ini, kami dari tim kami merasa bahwa ini merupakan permasalahan yang sangat krusial. Akhirnya kami berinisiatif untuk membuat suatu perusahaan bernama Trust Company untuk menangani permasalahan ini secara khusus. Terakhir, kenapa ada pembaruan dalam proses pengelolaan? Karena pasti di setiap negara ini memiliki pengelolaan tersendiri ya, terkait sampah, limbah, dan sebagainya macam. Dan terkait sampah. Dan yang terakhir, ada pembaruan dalam proses pengelolaan. Kenapa kami sebut ini sebagai salah satu hipotesis yang terakhir? Karena pasti setiap negara ini memiliki proses pengelolaan sampah masing-masing. Dan kami berasumsi bahwa proses pengelolaan di negara kami ini memang belum berjalan secara maksimal gitu. Potensinya masih banyak harus dikembangkan dengan inovasi-inovasi baru. Nah, akhirnya Trust Company ini hadir
untuk memecahkan basic problem dan juga hipotesis yang kami duga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang data yang kami peroleh. Kami mencari data menggunakan Google Form yang dibagikan ke beberapa orang dan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Berikut beberapa pertanyaannya yang akan saya bacakan. Pertanyaan pertama yaitu orang yang mengisi harus menuliskan personalitinya, apakah analytical, introvert, loyal, atau pasif. Yang kedua, yaitu mereka mengisi harapan yang diinginkan terhadap pengelolaan sampah di Indonesia. Lalu ada pertanyaan tentang sebagai masyarakat biasa kira-kira sudahkah berkontribusi apa dalam pengelolaan sampah. Lalu kalau seandainya ada teknologi yang bisa mengatasi permasalahan sampah di Indonesia, apakah mau berkontribusi? Lalu pertanyaan selanjutnya, apa motivasi hidup Anda? Dan selanjutnya, kira-kira permasalahan sampah di Indonesia krusial nggak sih? Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu, tahu nggak kalau Bantar Gerbang tahun 2021 udah gak bisa nampung sampah lagi? Dan pertanyaan selanjutnya, keresahan apa sih yang ditimbulkan dari sampah di Indonesia? Apakah Anda termasuk salah satu korban dari permasalahan tersebut? Dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami mendapatkan hasil yaitu 80% tidak mengetahui kondisi Bantar Gerbang, 100% prihatin dengan kondisi sampah, dan yang terakhir, 100% siap berkontribusi penuh dengan startup trash company. Selanjutnya, nah, di sini saya akan membacakan persona dari Namdosan. He's looking for guidance. Namdosan type is self-service. Pertama, saya akan membacakan personality dari Namdosan. Namdosan berumur 21 tahun, berstatus mahasiswa, dan dia masih single. Lalu dia tinggal di alamat Senayan, Jakarta, Indonesia. His background is Namdosan does not have any experience with proper waste management, but he sees a lot of waste management in Indonesia that must be addressed better, such as recycling, even the creativity of the community that must be improved so that waste can function properly does not only end up as community garbage. In addition, he is very much waiting and ready to contribute the technology that will make the waste management better. And his motivation are the first, plan, perform, and evaluate. The second, life is a goal, so seek that purpose. And the last is becoming better and of a better equality with better earth condition. And the pain points are first, garbage is a crucial local disease, and the second, the problem of garbage continues to arrive and there is no resolution. And the third, many victims have fallen due to waste that is not properly managed. And the last is state administration will be good with good waste management. And his strategy are content and functionality. The first of content is cooperate with the government to distribute waste management fund to make it more efficient. The second, doing waste management such as recycling as well as being a state business. And the third, the company does not spend too much on managing plastic waste. And the last is creating software engineer. And the functionality are the progress of a country is seen from the level of technology it has and improve community welfare. Okay, enough for persona of Namdosan.
Jadi yang kita butuhkan setelah kita mengetahui permasalahannya itu yang pertama memberikan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat melalui edukasi berbentuk animasi ataupun fakta-fakta tentang sampah, tentang pengolahan sampah dalam kurun waktu dekat agar masyarakat tahu bagaimana kondisi sampah di Indonesia. Yang kedua, trash pick up service, yaitu pengambilan sampah. Yang ketiga, ada junk swap atau membeli sampah dari masyarakat dan menunjukkan pengelolaan sampah setelah kita beli. Ini adalah hasil empathy map setelah kita memberikan pertanyaan kepada user melalui Google Form. Yang pertama, the think and feel. All residents are perpetrators and victims of garbage. Jadi, don't be proud of being able to litter if there are relatives and even families who have been affected by the flood. Jadi jangan bangga karena membuang sampah karena banyak keluarga ataupun orang-orang terdekat yang terkena dampaknya. Itu yang mereka pikirkan dan mereka rasakan. Lalu yang mereka dengar yaitu don't know about the TPS that cannot accommodate garbage anymore. Jadi mereka tidak tahu kalau TPS Bantar Gebang sudah tidak bisa menampung sampah lagi. Terus yang mereka lihat yaitu the waste problem in Indonesia is crucial. Jadi yang mereka lihat sampah di Indonesia itu sudah krusial. Say and do. Yang mereka lihat dan mereka lakukan. All Indonesian citizens must contribute to addressing the waste problem in Indonesia. Jadi mereka siap berkontribusi untuk sampah yang di Indonesia. P-nya itu the environment becomes dirty and smelly. Jadi lingkungan menjadi bau dan kotor. Yang kedua, flood, banjir. Banjir yang ada di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Again, yaitu there is a policy on waste management by the government focus region. Itu jadi manajemen pemerintah harus ditingkatkan dan lebih difokuskan lagi. Udah. Next. Maka dari itu hasil dari analisis kebutuhan yang kita cerna gitu menghasilkan sebuah aplikasi. Sebelumnya mohon maaf apabila ilustrasi yang kami gunakan sedikit kurang tepat. Namun di bagian yang aplikasi ini bertujuan untuk bertujuan untuk memaksimalkan hasil-hasil dari analisis kebutuhan yang kita hasilkan tadi. Seperti misalnya di bagian yang oranye di atas ini akan kita pasangkan sebuah fitur yang bernama trash pick up, di mana apabila kita menggunakan fitur ini untuk pick up sampah atau mengambil sampah dari masyarakat, maka dari itu nanti dari perusahaan ini akan mengirimkan beberapa orang untuk mengambil sampah tersebut ke alamat yang telah disediakan oleh user. Dengan mengambil sampah tersebut, user akan mendapatkan beberapa poin yang dapat kita tukarkan, ditukarkan oleh beberapa barang hasil pengolahan sampah yang kita tarik. Untuk bagian yang biru yang di atas sini, yang di bawah maksud saya, maaf, akan kita pasangkan seperti informasi mengenai sampah yang ada di Indonesia, baik itu tentang kendala seperti banjir dan macam-macam. Untuk bagian yang hijau akan kita pasangkan suatu fitur seperti tempat belanja atau all shop, di mana kita akan memamerkan barang-barang hasil pengolahan dari sampah yang kita olah gitu, baik itu
organik maupun anorganik. Contohnya organik ya seperti pupuk, bisa kita jual di sini, dan anorganik macam-macam bentuknya seperti kerajinan maupun furnitur. SWOT analisis. Berhubungan dengan aplikasi tersebut, kami memiliki strengths, yaitu kekuatan di mana Mobile Project Trust Company merupakan program yang dibutuhkan negara. Untuk weakness, sudah ada aplikasi sejenis program Trust Company. Opportunities sampah di Indonesia terus meningkat. Jadi walaupun sudah banyak gitu aplikasi-aplikasi yang sejenis seperti pickup sampah maupun startup yang berbentuk fisik seperti mesin berkaitan dengan sampah. Namun menurut saya prinsip yang tepat digunakan untuk masalah ini adalah semakin banyak semakin baik. Maka dari itu dengan meningkatnya terus sampah di Indonesia, hadirnya kami pun menjadi sebuah peluang. Dan threats itu tantangan adalah perkembangan robotik, di mana semakin majunya zaman gitu, robot-robot sudah semakin banyak beredar gitu. Kalau tidak salah, banyak robot-robot dari Jepang yang sudah mulai dipekerjakan untuk bidang sampah ini. Maka dari itu mungkin perkembangan zaman sendiri akan menjadi sebuah tantangan gitu bagi aplikasi yang akan kita garap. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.